ini gereja memasuki minggu Advent kedua. Itu berarti selangkah lebih jauh gereja mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya Sang Juru Selamat. Liturgi pun mendukung suasana ini dengan menghadirkan bacaan-bacaan yang menggarisbawahi datangnya keselamatan dari Tuhan. Apabila manusia mau bertobat di hadapan Tuhan. Advent minggu kedua ini, Yohanes Pembaptis tampil dengan lantang menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Seruan ini disampaikan di padang gurun. Padang gurun adalah lambang hidup yang penuh tantangan, lambang hati yang kering, tanpa harapan, penuh bahaya yang mengancam. Padang gurun adalah lambang hati manusia yang jauh dari kebahagiaan dan keselamatan karena dosa. Di padang gurun, dalam arti hati manusia, Yohanes berteriak lantang agar manusia bertobat. Seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah seruan bagi manusia untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Dia yang akan membersihkan kita dari dosa. Meskipun demikian, Yohanes mempertegas bahwa pertobatan tidak hanya sekadar kata-kata, tetapi harus menghasilkan buah yang nyata. Bertobat berarti perubahan, ganti haluan, sehingga orang yang telah bertobat tidak lagi berjalan di jalan yang penuh dosa, tetapi dalam jalan kudus yang disediakan Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes ini, ada hal menarik yang dapat kita perhatikan. Ternyata tidak hanya penduduk Yerusalem dan Yudea yang hadir pada waktu itu, namun juga terdapat orang Farisi dan Saduki yang Yohanes sebut dengan keturunan ular beludak. Yohanes sadar bahwa kehadiran mereka, orang Farisi dan Saduki tersebut, sekadar pamer dan bukan tanda perubahan rohani, sehingga ia menyamakan mereka dengan ular beludak yang melarikan diri sebelum api pertempuran mengejar. Memiliki Abraham sebagai bapa nasional tidak menjamin mereka untuk lolos dari hukuman Allah. Dengan memakai gambaran yang dramatis ini, yakni kapak yang sudah tersedia pada akar pohon, Yohanes menunjukkan bahwa waktu hampir penghakiman telah tiba. Keselamatan dari Tuhan bukan masalah keturunan Abraham sebagai bapa kami, namun harus ada pertobatan dan juga buah yang dihasilkan oleh pertobatan itu. Makna dasar dari pertobatan adalah berbalik, meninggalkan kehidupan yang lama, yakni kejahatan dan dosa, dan berjalan menuju arah yang berlawanan, yaitu arah yang terang di dalam Tuhan. Keputusan untuk berbalik dari dosa menuju kepada keselamatan di dalam Kristus menyangkut hal menerima Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, melainkan juga sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Jadi, pertobatan meliputi pergantian penguasaan, yaitu dari penguasaan iblis kepada penguasaan Kristus dan firman-Nya. Pertobatan merupakan pesan pokok bagi kita dalam menyambut datangnya Tuhan. Karena itu, tidak mungkin anugerah keselamatan dapat kita terima dan peroleh oleh orang yang masih hidup di dalam dosa. Pertobatan harus menghasilkan buah, yaitu ketaatan dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mencatat buah-buah roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Yohanes Pembaptis pun menekankan bahwa Tuhan Yesus adalah pusat kehidupan kita. Dialah yang akan membaptis kita dengan kuasa Roh Kudus, sehingga pertobatan kita dapat menghasilkan buah-buah roh. Peringatan bagi kita yang tidak menghasilkan buah akan dihakimi dan dihukum. Gandum akan dikumpulkan ke dalam lumbung, tetapi jerami akan dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadamkan, yaitu neraka. Mari kita terus berbenah diri, bertobat, berubah, dan berbuah. Mari menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita.